Lebih pilih Habib Bidin atau Abah Anza nih? Aduh, ini dua-duanya sama-sama idola saya. Apakah sudah ada kendala tertentu selama ada program SSN? Ada, tapi bisa teratasi. Ya cukup signifikan terhadap geliat perekonomian warga. Artinya dulu jalan yang rusak. Ya, halo Tribuners, saat ini kami sudah bersama Bupati Blora, yaitu Pak Arief. Halo Pak Arief, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, seger waras. Alhamdulillah. Masih semangat Pak? Semangat selalu. Oh, semangat selalu, membara sekali ya semangatnya ya. Harus dong. Baik Pak Arief, kita bakal bincang-bincang nih, bincang-bincang hangat gitu tentang segala program yang sudah sebagai pencapaian Pak Arief selama memimpin Blora lebih tepatnya. Nah, tapi biar agak lebih seru lagi nih dan biar lebih greget gitu, Elsa punya quiz atau games buat Pak Arief. Jadi peraturannya seperti ini Pak, Elsa bakal menyebutkan 2 pilihan untuk tiap topiknya. Nanti Pak Arief harus memilih salah satu dari pilihan yang Elsa sebutkan. Tapi nggak boleh mikir nih Pak, harus jawab cepat, betul. Quick question. Untuk yang pertama, langsung dijawab cepat ya Pak. Pak Arief lebih pilih kebun atau sawah? Kebun. Oke, yang kedua, Pak Arief lebih pilih gunung atau pantai? Gunung. Gunung, oke. Kemudian lebih pilih wisata alam atau buatan? Alam. Kemudian masak atau makan? Makan. Makan, sama Pak. Nah, ini yang terakhir pamungkas nih. Lebih pilih Habib Bidin atau Abah Anza nih? Aduh, ini dua-duanya sama-sama idola saya. Habib Bidin. Habib Bidin, aduh, yang terakhir agak sulit ya Pak kayaknya ya. Ternyata Habib Bidin lebih dijuarakan oleh Pak Arief seperti itu ya. Seru Pak? Gimana? Seru ya, bikin deg-degan dikit lah ya. Dengar-dengar nih, ini kan ada program namanya cukup unik nih, Sekolah Sisa Ngaji atau SSN seperti itu nggih. Kalau untuk SSN ini sebenarnya latar belakang diadakannya program ini tuh apa sih Pak? Kenapa tercetuskan ada program SSN? Jadi gini Mbak, jadi dari masukan berbagai pihak termasuk orang tua murid, mereka ini mengalami kegalauan karena anak-anaknya ini kan sekarang ini kan era yang sangat luar biasa terbuka. Jadi mereka itu anaknya suka main gadget, main HP dan sebagainya. Nah, ini kan masa depan anak-anak ini kan harus kita istilahnya kawal ya, kita lindungi. Akhirnya untuk menanamkan ilmu selain ilmu umum, kita tambah namanya ilmu agama ini ngaji. Nah, itu pun tidak hanya untuk yang Islam ya, yang non-Islam juga sesuai dengan agamanya masing-masing untuk menambahkan program pendidikan agama. Karena terus terang jam pendidikan agama di sekolah ini akan kurang. Akhirnya muncullah program namanya Sekolah Sisa Ngaji, yang mana di jam sebelum diberikan pendidikan umum, anak-anak ini dibekali dengan ilmu agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Islam, dia di pagi-pagi sebelum memulai aktivitas sholawatan dulu, Asmaul Husna, terus kemudian hafalan surat-surat pendek, termasuk dia pengetahuan soal ilmu tata cara sholat, wudhu dan sebagainya, ini diberikan untuk bekal anak-anak kita. Ya, intinya bagaimana anak-anak ini diberikan ilmu agama sebagai bekal nantinya untuk menghadapi tantangan yang global yang sangat luar biasa. Responnya positif, anak-anak sekarang dikasih tugas, kamu besok hafalan surat ini, sehingga jam dia untuk bermain di rumah itu akan terkurangi. Nah, karena dia
besok harus menjalankan tadi tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah itu. Ada standar kurikulum yang disusun, disepakati bersama antar guru-guru agama, antar satu sekolah dengan yang lain untuk menerapkan program ini. Baik. Luar biasa sekali. Wah, ini Tribuners programnya cukup menarik seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kita kulik bareng. Kita perlu konfirmasi juga ke SD atau mungkin SMP-nya nanti. Silahkan boleh ditanya ya. Ada beberapa SD yang negeri, SD Tempelan, terus kemudian SMP Negeri 2, Blora itu dia sudah menerapkan ini, dan responnya dari siswa maupun dari orang tua maupun guru ini positif, karena anak-anak ini kan dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang itu menjadi bekal untuk anak-anak nantinya menatap masa depan ke depan ini. Baik. Wah, boleh nih nanti Tribuners kita ajak ke SD. Salah satu SD yang sudah menerapkan SSN seperti itu ya. Baik. Jadi untuk SD itu ya, pertama hafal anak sampai Atuka, bisa baca Al-Quran, bisa sholat plus zikirnya. Oh iya. Jadi tujuannya nanti anak-anak itu setelah lulus SD sudah bisa sholat 5 kali sehari. Ya. Salin ya sama ini ya. Halo. Ya. Halo. Ya. SSN itu bukan untuk hanya agama Islam saja, semua agama. Jadi SSN itu adalah untuk memperdalam agama sesuai yang dianutnya. Seperti di SD Tempelan ini ada 12 siswa yang agamanya Kristen. Nah, dari pemerintah adalah untuk sekolah yang ada agamanya non wajib menyiapkan tempat untuk agama yang sesuai dengan anutnya. Seperti ini di ruangan ini adalah khusus untuk agama Kristen. Nah, ini kebetulan ada ibu gurunya juga. Ini jadi kalau pagi pembiasaannya dari yang non pun sesuai dengan agamanya. Untuk program ini sebenarnya udah berjalan berapa lama, Pak? Diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora itu tahun pelajaran 2024-2025. Oh iya. Jadi selama ini apakah sudah ada kendala tertentu selama ada program SSN? Ya kalau kendala karena awal itu ya ada tapi bisa teratasi. Contohnya fasilitas karena kita siswanya banyak, musolanya kecil, akhirnya untuk sholat duhanya secara bergantian, sholat duhurnya secara bergantian. Baik Pak Kusni, ini kayaknya seru banget dan ini masih banyak ruang kelas yang boleh dilihat-lihat nggak nih? Boleh silakan. Silakan. Jalan-jalan nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Mari kita jalan-jalan ke arah sana. Mungkin kita bakal bergeser sedikit nih Pak, tapi masih berkutat tentang sumber daya manusianya. Dengar-dengar Pak Arief itu disertasi S3-nya tentang revitalisasi perangkat desa, betul? Jadi gini, saya kebetulan
bekerjasama dengan UNES Negeri Semarang untuk kaitannya program RPL namanya, Rekognisi Pembelajaran Lampau, di mana kami bekerjasama untuk menyekolahkan kepala desa, perangkat desa, pegiat desa yang belum S1 kita sekolahkan, kuliahkan di UNES. Ada sekitar 300 orang, yang mana kalau di program RPL ini pengabdian dia, pengalaman dia ini diakui. Sehingga kalau kuliah wajar ini kan 4 tahun ya. Nah, kalau di program RPL ini hanya 2 tahun dijalankan. Jadi yang 2 tahun ini pengakuan terhadap apa yang sudah dijalankan oleh kepala desa, perangkat desa, ada juga BUMDes, ada juga dari pegiat desa yang lain. Dengan adanya pendidikan RPL untuk para pegiat desa ini mampu meningkatkan kinerja dari para pegiat desa ini, karena dia di kuliah ini mendapatkan ilmu-ilmu yang kemarin belum dia dapatkan. Nah, jadi ilmu yang dia dapatkan terus dipraktekkan untuk meningkatkan kapasitas dia dalam melayani masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Ini sangat bermanfaat untuk para pegiat desa, dan insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi. Jadi kami mensubsidi 50%. Jadi biaya kuliah kita sebagai bentuk kepedulian atau bentuk atensi kita terhadap program ini, kita berikan subsidi tersebut. Kemarin sekitar 300, ke depan kita bisa aja sampai 1000 mahasiswa yang kita targetkan. Jadi itu yang saya angkat sebagai bahan disertasi saya S3 saya di UNES Semarang. Ini kan kuliahnya benar-benar kuliah ya, istilahnya tidak hanya formalitas mereka istilahnya cari ijazah, tapi mereka benar-benar ketika kuliah ini di jam di luar ketika dia pulang kerja. Jadi kan karena yang ikut ini sudah bekerja semua, jadi kuliah sambil kerja istilahnya ya. Dia pulang dari kantornya, dia kuliah lewat Zoom. Nah, kendalanya memang karena yang ikut ini usianya variatif, dan dia kuliahnya serius, sehingga ya memang ada yang rumahnya di tengah hutan, dia harus nyari sinyal untuk ikut kuliah tersebut. Ini ya dinamika kuliah RPL ini, karena kuliahnya kan berlangsung daring. Jadi dari berbagai macam wilayah desa yang di Blora ini mereka kuliah di udara dan dia mengerjakan tugas. Jadi ada cerita lucu karena mungkin masih gaptek, akhirnya kalau mengerjakan tugas ditulis tangan, terus di-upload di PDF baru dikirimkan ke dosennya. Jadi tantangannya itu, tapi asik juga. Kita general kuliah umum kita lakukan bersama-sama. Kemarin Pak Menteri Desa juga ikut hadir untuk mengetahui tentang testimoni dari para peserta kuliah RPL ini, dan rata-rata responnya positif, dan dia dengan kuliah ini wacananya terbuka. Jadi ternyata ilmu itu sangat bermanfaat, sehingga dari ilmu yang didapatkan di kuliah ini dipraktekkan untuk dia jalankan sehari-hari melayani masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Termasuk nanti ketika dia mau mengerjakan tugas skripsi, kita minta menulis tentang apa yang dia jalani di desanya. Dari skripsi ini akan menjadi rekomendasi kita untuk bagaimana kita nanti pemerintah ikut mensukseskan apa yang diprogramkan di desa tersebut. Berbagai perbaikan infrastruktur jalan, terutama di Getas, kemudian di daerah Mojerembun, itu menurut Pak Arief ini sudah seberapa jauh pelaksanaannya? Jadi alhamdulillah Mbak, sesuai dengan ekspektasi rakyat Blora, masyarakat Blora ketika kami awal dulu memimpin di 2021, itu waktu itu masih COVID ya, kita berupaya bagaimana soal infrastruktur ini bisa menjadi perhatian utama kita. Alhamdulillah sampai 3 tahun kami diamanai di Blora ini, kita pembangunan infrastruktur sudah habis anggaran sekitar 1,3 triliun, yang mana itu sumbernya ada yang dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Jadi harmonisasi dan sinergi
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten ini kita lakukan. Karena kita sadar kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten, ini sangatlah tidak mumpuni untuk menyelesaikan PR-PR infrastruktur yang kita sudah lakukan selama 3 tahun ini. Memang ruas-ruas utama yang menjadi akses ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat ini kita bangun duluan. Seperti dari Blora, Randu Blatung sampai Getas perbatasan Ngawi. Ini adalah akses utama yang diharapkan oleh masyarakat untuk bagaimana Blora Selatan ini ekonominya hidup. Termasuk yang tadi disampaikan Mojo Rembun, ini juga sama. Bagaimana Mojo Rembun ini desa yang potensi, selama ini harapannya ya bisa infrastrukturnya dibangun dengan baik. Alhamdulillah sudah kita bisa lakukan. Nah, memang kami menyadari ini belum optimal, belum semuanya. Kondisi jalan mantap kita ini ya alhamdulillah sudah mencapai 65% sampai 70%. Nah, ke depan kita harapkan ada keberlanjutan untuk sinergi juga dengan pemerintah pusat melalui Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Kita sampaikan bahwa kebutuhan orang Blora ini ya infrastruktur jalan, pertanian, pupuk, dan air. Kalau itu bisa kita istilahnya penuhi, insya Allah kita yakin ekonomi yang ada di Blora ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik ke depannya. Oke, nanti izin ya Pak, nanti ya, kita jalan-jalan ke Mojo Rembun. Wah, kita lihat-lihat jalan yang sudah diperbaiki nanti Tribuners ya. Oke, Tribuners, kita dalam perjalanan menuju Desa Mojo Rembun. Karena tadi Pak Arief sempat menyebutkan kalau di Desa Mojo Rembun ini infrastrukturnya sudah dibenahi. Kira-kira sudah seperti apa progres atau pembangunan jalan di Desa Mojo Rembun? Nah, Tribuners, ikuti terus perjalanan kami ke Desa Mojo Rembun. Oke. Langsung aja kita ke depan lihat gitu Pak. Oh iya. Kayak lebih seru gitu. Langsung on the spot. Ya, baik Pak Kades. Ya. Sejauh ini ada dampak apa setelah ada pembangunan jalan di daerah ini? Oke, dampaknya ya cukup signifikan terhadap geliat perekonomian warga. Artinya dulu jalan yang rusak, dibilang rusak berat juga bisa. Ya, sekarang masyarakat kami kan mayoritas petani, juga ada pedagang yang tentunya nanti bisa menopang kelancaran hasil pertanian untuk transportasi pertanian itu. Kalau responnya cukup luar biasa kemarin, itu mengadakan syukuran di sepanjang jalan ini, rame-rame. Itu bentuk wujud rasa syukur mereka setelah puluhan tahun jalan yang semula rusak sekarang menjadi bagus. Kami mewakili warga masyarakat Mojo Rembun mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada semua pihak yang telah mewujudkan impian kami, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, karena anggaran ini bersumber dari bantuan provinsi, Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kades. Salah satu profesi yang akan hilang di 10 atau 20 tahun yang akan datang itu kan petani. Fitrah daripada Indonesia itu kan ditakdirkan sebagai negara agraris. Sehingga ketika nanti profesi ini benar-benar hilang, kan sangat menjadi ironi.